Ya, halo semua. Selamat siang, selamat sore, atau selamat malam ya. Kapanpun kalian mau menonton, boleh ya menonton video ini. Terima kasih sudah membuka video ini dan memulai menonton video ini. Ya, kali ini saya akan memberikan materi kepada kalian secara online pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Ya, kali ini kita tidak bisa bertemu secara langsung ataupun via Zoom. Jadi saya rekam saja materi hari ini. Semoga kalian bisa menontonnya di dalam rumah atau di rumah. Menontonnya bisa kapan saja ketika kalian ada waktu ya. Oke, kita mulai saja. Saya share screen-nya. Oke, semoga terlihat jelas ya di layar kalian. Oke, ini dia. Ini topik kita hari ini, yaitu memahami peserta didik, kunci sukses pembelajaran inovatif. Jadi sebelum seorang pengajar atau seorang guru memberikan materi atau pengajaran, guru ini harus memahami peserta didik terlebih dahulu. Nah, jika sudah memahami peserta didik, maka pasti pembelajaran akan sukses dan lebih inovatif. Oke. Nah, di sini uh, slide berikutnya ada siapa saja sih peserta didik kita. Nah, di sini peserta didik itu lebih dari sekedar nama di daftar absen. Mereka adalah individu dengan cerita, mimpi, dan potensi yang unik. Seperti gambar yang terlihat di layar kalian itu, ada beberapa siswa yang membayangkan sesuatu ya. Mereka membayangkan hal yang tentunya berbeda-beda. Ada yang membayangkan buku, kemungkinan dia suka belajar ya, suka membaca buku. Kemudian ada yang di sebelahnya ada laki-laki, anak laki-laki yang atau siswa laki-laki yang suka musik, terlihat di bayangannya atau di pikirannya dia ada seperti lambang musik, oke, lambang nada. Kemudian ada yang di sebelahnya ada perempuan, sepertinya dia suka sport, terlihat banyak alat-alat olahraga ya di kepalanya. Kemudian yang terakhir ada eh, yang suka melukis sepertinya ya, karena ada alat lukis di kepalanya atau di pikirannya seperti itu. Jadi sebagai guru kita harus tahu siapa sih yang akan kita ajar atau siapa sih peserta didiknya seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, setelah mengetahui siapa peserta didiknya, kemudian yang harus diketahui adalah karakteristik peserta didik. Nah, ini sebagai cerminan diri yang unik ya. Jadi setiap peserta didik itu memiliki keunikan. Sepertinya saya sudah sempat menyampaikan ya di pertemuan lalu bahwa peserta didik itu pasti memiliki keunikan tersendiri. Nah, di sini ada definisinya. Apa sih definisi dari karakteristik peserta didik? Di sini didefinisikan sebagai ciri, tabiat, watak, kebiasaan yang relatif tetap terbentuk dari pembawaan dan lingkungan. Jadi seperti eh, istilahnya ada kertas ya yang sudah terisi sebenarnya ya, bukan kertas kosong ya. Karena kertas kosong tersebut ini diibaratkan sebagai kertas kosong ya, karena kertas kosong tersebut sudah diisi terlebih dahulu di lingkungan keluarganya dan lingkungan tempat tinggalnya. Jadi kita sebagai bukan peserta didik, sebagai guru atau pengajar yang sudah terisi seperti isi kepala mereka, memori mereka tuh sudah terisi sebelumnya. Jadi sekarang kita melanjutkan, ya, seperti menghubungkan kembali pengalaman mereka dan kemudian menghubungkan ke eh, ilmu atau pengetahuan yang akan kita ajarkan seperti itu. Nah, pentingnya apa sih? Nah, pentingnya di sini adalah ini sebagai pijakan yang krusial dalam mendesain pembelajaran yang inovatif dan efektif. Jadi ketika seorang guru itu tahu apa sih bagaimana sih karakter siswanya, dia akan lebih punya pondasi untuk
melanjutkan atau mendesain pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif. Jadi harus disesuaikan dengan karakter karakteristik siswa. Oke, kemudian selanjutnya ada ragam karakteristik yang membentuk individu. Dari sini ada tiga ragam karakteristiknya. Yang pertama etnik dan kultural, kemudian ada status sosial, dan terakhir minat dan motivasi. Sebenarnya ini sudah sering didengungkan ya, maksudnya sudah sering saya sampaikan, cuma kita mengulang kembali. It's okay ya, semakin sering diulang semakin ingat. Nah, yang pertama ada etnik dan kultural. Keberagaman latar belakang, suku, dan budaya yang memperkaya kelas. Jadi kan di setiap kelas itu pasti terdiri dari berbagai suku dan tiap siswa itu pasti memiliki budaya yang berbeda. Nah, itu ragamnya. Kemudian ada status sosial. Kalau di sini dilihat dari sisi ekonominya. Nah, pengaruh kondisi ekonomi dan sosial terhadap akses dan pengalaman belajar. Jadi, tergantung kalau ekonominya bagus, bagus gininya ya pengalaman belajarnya. Tapi belum tentu sih. Misalnya ekonominya bagus, ekonominya sulit juga bisa. Jadi, mereka bisa tahu bagaimana berhemat. Nah, kemudian ada minat dan motivasi. Nah, inilah pendorong utama keterlibatan semangat belajar. Seperti saya sampaikan kemarin ya, kalau nggak salah, itu harus ada motivasi dalam belajar. Karena mereka akan lebih semangat ketika belajar kalau termotivasi. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini ada kemampuan awal. Ini sebagai fondasi pengetahuan dan keterampilan. Kalian bisa lihat di gambar ini ada sebuah gedung dan di bawahnya itu ada batu bata. Nah, inilah fondasinya. Ya, jika tidak kuat, maka gedungnya akan roboh. Oke, di sini ada pengertiannya, pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki sebelum materi baru. Jadi sudah ada materi yang dimiliki ya sebelum diberikan materi baru. Tuh, atau pengetahuan dan keterampilannya sebenarnya mereka sudah punya, cuma sekarang kita lebih diasah, lebih diperhalus. Oke, kemudian ada identifikasi di sini menentukan kegiatan pembelajaran yang kondusif dan sesuai. Jadi harus ditentukan sesuai dengan kemampuan anak-anak tersebut atau sesuai dengan pengetahuan dan keterampilannya terdahulu. Mereka bisanya apa yang diketahui mereka sebelumnya, apa keterampilan mereka miliki sebelumnya itu dikembangkan ya. Nah, di sini setiap peserta didik adalah potongan yang unik seperti puzzle. Nah, di sini di layar kalian bisa lihat inilah puzzle. Puzzle kita mengimajinasikan atau mengibaratkan sebagai eh, berbagai macam peserta didik. Maksudnya beragam peserta didik. Anggaplah di sini karakternya ya. Jadi mereka tuh tiap karakter mereka tuh unik seperti potongan puzzle ini. Bisa kalian lihat di puzzle ini ada simbol-simbol, ada gambar-gambar ya. Ada buku, ada musik, kemudian ada setting, ada dunia dan ada hati, ada bintang dan sebagainya ya. Itu. Jadi kalian harus menyatukan tiap pasal ini agar bisa membuat pembelajaran lebih inovatif. Oke. Nah, selanjutnya ada gaya belajar. Nah, di sini setiap siswa itu memiliki gaya berbeda dalam belajar dan juga terutama dalam menerima informasi ya, menerima pengetahuan. Yang pertama ada visual. Biasanya peserta didik belajar lebih senang belajar melalui gambar, diagram, dan demonstrasi. Demonstrasi itu seperti tutorial memberikan cara melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu ya. Kemudian auditori ini ya, siswa atau peserta didik itu lebih suka mendengarkan, lebih suka berdiskusi, lebih suka ceramah seperti itu. Nah, selanjutnya ada kinestetik. Nah, ini belajar melalui gerakan, praktik, dan pengalaman langsung. Lebih suka, lebih cepat ingat jika mereka melihat gerakan, oke? Tapi kadangkala ada anak yang gabungan antara ketiga gaya belajar ini. Ya, tergantung. Makanya dibilang peserta didik itu unik. Karena kita tidak tahu karakter mereka sebelum mengenal mereka. Jadi harus dikenali dulu apa sih karakter mereka, apa sih gaya belajar mereka. Oke, selanjutnya perkembangan peserta didik sebagai dinamika yang terus berubah. Oke, sayang sekali ya. Di video ini saya tidak bisa berinteraksi, saya tidak bisa bertanya secara langsung dengan kalian. Tapi tenang saja, nanti saya akan memberikan pertanyaan yang bisa dijadikan bahan diskusi. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada emosi dan sosial. Nah, bagaimana siswa itu bisa mengelola perasaan, bisa berinteraksi dengan temannya, dan bagaimana siswa ini atau peserta didik ini bisa beradaptasi di lingkungan baru. Lingkungan baru ini sekolah ya.
seperti itu. Kemudian kognitif itu kemampuan berpikir, memecahkan masalah dan menalar. Bagaimana kita bisa sebagai seorang pendidik kita bisa mengembangkan kemampuan berpikir mereka, bagaimana atau mengajarkan mereka bagaimana caranya memecahkan masalah, kemudian berpikir kritis atau bernalar. Dan selain kedua itu ada moral dan spiritual. Di sini bagaimana mereka kita kembangkan bagaimana mereka bisa membentuk nilai-nilai dan keyakinan mereka. Kan kita tahu setiap sekolah itu atau di kelas itu pasti mereka memiliki spiritual yang berbeda-beda, tapi bagaimana bisa menjadikan mereka satu, ya, dengan tidak merubah keyakinan tentunya ya. Kita melihat apa sih persamaannya seperti itu ya. Kalau berbeda pasti berbeda, tapi di antara perbedaan itu pasti ada persamaan. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan ya, mengapa memahami karakteristik ini penting? Nah, ini ada beberapa alasan, tiga alasan. Yang pertama, pembelajaran tepat sasaran. Jadi ya, guru bisa dengan tepat menentukan metode, media, dan strategi yang paling efektif. Jadi jangan sampai salah eh, menggunakan strategi atau metode atau media. Ya, jadinya nggak berguna pembelajaran itu, tidak akan tepat pada sasaran, tepat pada kebutuhan siswa. Nah, kemudian alasan berikutnya ada optimalisasi potensi. Nah, dengan tahu karakter peserta didik, guru itu bisa membantu mereka untuk lebih berkembang dengan maksimal, yang paling maksimal ya, dan sesuai keunikannya. Tetap harus diingat keunikannya, karena itulah karakteristik mereka. Kemudian lingkungan inklusif. Di sini bagaimana guru itu bisa menciptakan suasana yang menghargai perbedaan dan mendukung semua. Seperti tadi kan mereka memiliki keyakinan yang berbeda, bagaimana cara disatukan, kemudian mereka memiliki budaya dan suku yang berbeda. Nah, itu challenge atau tantangan untuk guru bagaimana bisa menyatukan tersebut tanpa ada sara atau ada pertikaian. Oke, slide berikutnya. Nah, di sini kalau kemarin-kemarin guru sebagai fasilitator, kalau di sini dibilang guru sebagai arsitek pembelajaran ya, karena dia yang mengorganisir ya, seperti itu. Mereka dia yang menggambarkan, dia membuat strukturnya seperti itu. Nah, di sini bermakna pemahaman mendalam adalah kunci pengalaman belajar yang bermakna. Nah, lagi muncul kata bermakna ini ya. Jadi mari jadikan setiap peserta didik sebagai subjek utama pembelajaran kita. Jadi harus dijadikan subjek, bukan dijadikan objek. Oke, jadi harus subjektif bukan objektif. Oke, cepat sekali ya. Itu saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa menonton berulang kali sampai mengerti. Karena nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan yang bisa memunculkan diskusi. Ya, oke, nanti kita akan lanjut di kelas online berikutnya ya, mungkin via WA atau via LMS atau Do Gender Smart. Nanti kita lihat, oke? I think that's all for today and bye-bye.